Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Darmawan dengan NIM 152010713099. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang tata cara pengisian ISPT badan. Oke, kita langsung saja ya ke tutorialnya. Pertama kali kita harus memilih database yang akan kita gunakan di di pengisian SPT ini. Nah, jadi saya memilih database atas nama Roni Darmawan kasus 3. Kita tinggal tekan OK. Nah, selanjutnya di sini kita masukin username sama passwordnya. Untuk username sendiri yaitu administrator. Untuk passwordnya ini 123. Nah, oke. Selanjutnya kita ke program file. Kita langsung pilih SPT yang akan kita gunakan. Kalau belum punya langsung buat yang baru aja ya teman-teman. Oke, saya di sini akan memakai tahun pajak SPT tahun pajak 2019. Kita buka. Nah, kemudian kita ke menu SPT PPH. Nah, di sini kita tampilin menu-menu lain. Yang pertama itu ada lampiran khusus. Sini pada lampiran khusus ini ada beberapa menu lagi, yaitu tentang daftar cabang utama, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, pernyataan transaksi, hubungan istimewa, daftar fasilitas, penanaman modal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, dan terus terakhir kredit pajak luar negeri. Nah, pada kasus yang saya pakai ini, untuk lampiran khusus ini tidak ada pengisiannya teman-teman. Soalnya pada kasus yang saya pakai tidak ada keterangan yang menyangkut tentang semua menu ini. Nah, kita langsung saja ke lampiran selanjutnya. Di sini ada menu lampiran ada formulir 171 Romawi 1 tentang perhitungan penghasilan netto fiskal. Nah, kemudian juga ada formulir 1771 Romawi 2 tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Kemudian ada formulir 17713 Romawi 3 tentang kredit pajak dalam negeri. Kemudian ada formulir 1771 Romawi 4 tentang penghasilan yang digunakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian juga ada formulir 17715 Romawi 5 maksud saya tentang daftar pemegang saham. Kemudian ada formulir 6 formulir 1771 Romawi 6 tentang daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, di sini kita langsung saja isi dari bagian ini ya teman-teman, dari bagian bawah. Nah, pada kasus yang saya kerjakan ini, pada formulir 1771 Romawi 6 ini, yaitu daftar pernyataan modal ini tidak ada pada kasusnya, tidak ada, gak menyangkut gitu loh. Kayak ini gak ada transaksi tentang inilah gitu. Nah, kemudian langsung saja kita isi dari formulir 1771 Romawi 5 tentang daftar pemegang saham. Nah, kita langsung cek aja teman-teman. Nah, di sini saya udah mengisi. Pada bagian A kita disuruh mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modalnya. Nah, di sini saya udah mengisi namanya yaitu Roni Darmawan, alamatnya ini Jalan Delima nomor 5 Jakarta. Terus NPWP-nya ini 66867165462500. Nah, kemudian untuk jumlah yang disetor sahamnya ini 1 miliar. Kemudian untuk jumlah yang disetor atas persenannya ini 100% ya teman-teman. Nah, kemudian untuk dividennya ini gak ada.
Nah, caranya itu, cara inputnya seperti ini teman-teman. Tekan baru. Nah, karena di sini karena pada pemegang saham perusahaan yang saya kerjakan ini udah 100%. Nah, maka untuk menambahkan pemegang saham lagi nggak bisa ya teman-teman, soalnya udah 100% gitu. Nah, selanjutnya kita disuruh mengisi pada bagian B. Nah, pada bagian B ini tentang daftar pengurus dan komisaris. Nah, di sini untuk daftar yang pertama itu ada Roni Darmawan, jabatannya itu sebagai pimpinan, dan yang kedua itu ada Nuni, jabatannya itu sebagai wakil ya teman-teman dari perusahaannya. Kemudian kita lanjutkan ke pengisian selanjutnya. Kita pilih SPT lagi, kemudian kita pilih lampiran, kemudian kita pilih menu yang formulir 171 Romawi 4 ya teman-teman, tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, kita langsung mencet. Nah, di sini pada kasus saya cuman ada bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI. Nah, jadi kita langsung isi teman-teman. Pada kasus saya ini sebesar 15 juta dan untuk tarifnya ini 20% ya teman-teman. Maka dihasilkan sebesar 3 juta. Nah, karena pada kasus saya di sini dari nomor 2 sampai nomor 13 tidak ada, maka kita harus mengisi jenis transaksi lain yang ada di kasus teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. Langsung kita total ya teman-teman, dari kasus yang teman-teman kerjakan, penghasilannya total. So, nanti kasih nama aja tentang penghasilan, dan untuk jenis penghasilannya ini kasih nama aja penghasilan dari peredaran sampai jumlah tertentu atau peraturan PP 23. Nah, di sini pada kasus saya untuk DPP-nya ini 1.150 juta teman-teman. Nah, untuk tarifnya sendiri ini 0,50%. Nah, jadi untuk total PPh terutamanya sebesar 5.750 teman-teman. Cara ngisi seperti ini teman-teman. Kalian pencet tambah dulu. Nah, kemudian langsung saja isi. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya, oh iya, jangan lupa kalau udah ngisi langsung simpen ya teman-teman, pencet simpen. Nah, selanjutnya kita mengisi sebelumnya ini ya teman-teman, langsung saja ya teman-teman, ini jumlahnya langsung auto ngelink dari bunga deposito ditambah sama jenis penghasilan lainnya, ini PPh terutangnya langsung ngelink teman-teman, jadi jumlahnya 8.750. Oke, kita langsung simpan. Yes. Oke, nah kemudian kita selanjutnya mengisi formulir yang ketiga, yaitu tentang kredit pajak dalam negeri. Nah, di lampiran ini, di formulir ini, dalam kasus yang saya kerjakan itu tidak ada pajak luar negerinya teman-teman. Jadi kita langsung saja nggak usah isi ya teman-teman, langsung skip aja. Kita ngisi ke formulir yang kedua, yaitu tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Mari kita pencet. Nah, di sini pada kasus saya terdapat pembelian bahan baku atau barang dagangan sebesar 800 juta. Kemudian ini harga pokok penjualan, harga pokok penjualan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorium, THR dan sebagainya. Nah, di sini pada kasus saya itu sebesar 125 juta. Kemudian untuk biaya transportasi itu tidak ada. Untuk biaya penyusunan dan amortisasi itu sebesar 45 juta. Kemudian ada juga biaya sewa. Nah, pada kasus saya itu biaya sewanya sebesar 50 juta. Nah, kemudian ada biaya bunga pinjaman. Nah, untuk teman-teman kalau ada
di kasusnya tentang biaya bunga pinjaman itu langsung saja masukin ya teman-teman. Karena di sini di kasus saya tidak ada biaya bunga pinjaman, maka saya kosongin. Terus biaya sehubungan dengan jasa juga saya kosongin karena tidak ada. Biaya piutang tak tertagih juga tidak ada, saya kosongin. Biaya royalti juga tidak ada, saya kosongin. Biaya pemasaran juga tidak ada, saya kosongin. Nah, di sini untuk biaya lainnya di kasus saya itu sebesar 65 juta. Kemudian untuk persediaan awalnya ini di kasus saya 250 juta, untuk persediaan akhir sebesar 350 juta. Nah, jadi jumlahnya atau dikurangi ini untuk harga pokok penjualannya dikurangi teman, dari pembelian barang dikurangi sama persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir. Maksud saya kayak gini teman-teman. Yang pembelian bahan ini ditambah sama persediaan awal, kemudian dikurangi sama persediaan akhir. Nah, selanjutnya yang ini, yang bagian biaya usaha lainnya, itu yang gaji ditambah biaya penyusutan, ditambah biaya sewa, ditambah biaya lainnya itu sebesar 285 juta. Nah, kemudian ini totalnya ya teman-teman dari penjumlahan ini. Nah, kemudian kalau udah kita langsung simpan aja. Udah ngisi semua, langsung simpan. Udah yes. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke pengisian formulir yang Romawi 1 teman-teman, tentang perhitungan penghasilan neto fiskal. Oke, kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, di sini pada halaman 1 ada tentang peredaran usaha di sebesar 1.150 juta. Nah, kemudian harga pokok penjualannya ini 700 juta. Ini ngeling dari formulir yang Romawi 2 ya teman-teman. Jadi ini langsung ngisi sendiri. Untuk biaya usaha lainnya ini 285 juta. Kemudian untuk penghasilan neto dari usaha ini, dari pengurangan dari yang peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dan dikurangi biaya usaha lainnya, dan didapat sebesar 165 juta. Kemudian untuk penghasilan dari luar usaha ini sebesar 15 juta ya teman-teman. Untuk biaya dari luar usaha tidak ada. Untuk penghasilan neto dari luar usahanya ini hasil dari penghasilan dari luar usaha dikurangi biaya dari luar usaha, didapat sebesar 15 juta. Kemudian untuk jumlahnya semuanya ini dari penghasilan itu dari luar usaha ditambah penghasilan itu dari luar usaha, didapat sebesar 180 juta. Kemudian untuk penghasilan neto komersial luar negerinya ini tidak ada teman-teman. Nah, selanjutnya ini jumlah penghasilan neto komersial. Nah, untuk penghasilan neto komersial ini didapat dari penjumlahan yang ini, yang 180 ditambah sama penghasilan neto komersial luar negeri. Jadi totalnya semuanya 180 juta. Nah, kemudian karena di sini PPh final, maka karena di kasus saya PPh final, maka untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak langsung diisi sama ya teman-teman, yaitu 180 juta. Kemudian untuk halaman 2 sama 3 ini tidak ada pada kasus saya karena PPh tidak ada. Maka kalau sudah, kita langsung aja simpelin teman-teman. Yes. Oke.
Nah, kemudian kita langsung saja ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini kalian ngisi ya teman, sesuai dengan data-data perusahaan yang kalian dapat. Nah, di sini untuk neraca aktifanya pada kasus yang saya dapat, untuk kasnya dan setara kasnya sebesar 750 juta. Untuk investasi sementara ini tidak ada. Terus piutang usaha pihak ketiga itu 250 juta. Untuk piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu 0. Piutang lain juga 0, piutang lain pihak ketiga 0, piutang lain pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa juga 0. Pengisian piutang ragu-ragu itu 0. Untuk persedannya sendiri itu 470.490.000. Nah, di sini ada juga yang di kasus saya itu ada tanah dan bangunan juga sebesar 950 juta dan aktiva tetap lainnya sebesar 380 juta. Nah, jadi maka totalnya semuanya itu untuk jumlah aktivanya itu 2.800.490.000. Nah, kemudian kita lanjut ke neraca kewajiban. Nah, untuk neraca kewajiban sendiri di sini ada, pada kasus saya itu ada utang usaha pihak ketiga itu 214.581.000. Nah, kemudian ada juga bagian hutang bank ini sebesar 100 juta. Nah, ada juga yang modal saham sebesar 1.250.000. Kemudian juga ada laba ditahan tahun-tahun sebelumnya yaitu 250 juta. Kemudian ada laba ditahan tahun ini itu 985.909.000 rupiah. Nah, jadi untuk totalnya untuk jumlah kewajiban dan ekuitasnya ini sebesar 2.849.000.000 ya teman-teman. Nah, kemudian itu ada laporan keuangan tentang laba rugi. Nah, di sini untuk penjualan bersihnya perusahaan kasus perusahaan yang saya dapat ini 1.150.000.000. Kemudian untuk pembeliannya 800 juta, untuk saldo barang dagang awal 250 juta, untuk saldo barang dagang akhir ini 350 juta. Nah, kemudian harga pokok penjualannya ini sebesar 700 juta ya teman-teman. Didapat dari hasil penjumlahan yang pembelian 800 juta ditambah saldo barang dagang awal dan dikurangi 350 juta. Nah, jadi hasilnya 700 juta ya teman-teman. Kemudian kita ke bagian ini teman-teman, bagian laba kotor. Nah, untuk laba kotornya sendiri ini 450 juta, beban penjualannya 285 juta. Kemudian laba usahanya 165 juta. Didapat dari laba kotor dikurangi beban penjualan dan dikurangi beban umum administrasi, dan hasilnya 165 juta. Kemudian ada bagian laba rugi perusahaan asosiasi itu sebesar 15 juta. Kemudian untuk laba rugi sebelum pajak penghasilan ini 180 juta dan didapat dari hasil laba usaha ditambah penghasilan beban lainnya ditambah bagian laba rugi perusahaan asosiasi. Kemudian ada laba rugi dari aktivitas normal yaitu 180 juta juga. Itu hasil dari pengurangan laba rugi sebelum pajak penghasilan dan dikurangi beban manfaat pajak penghasilan. Sini juga ada laba rugi sebelum hak minoritas. Dia bisa 180 juta juga teman-teman. Untuk laba bersihnya sendiri ini hasilnya 180 juta. Oke, kita langsung saja ke bagian berikutnya. Pada bagian ini tidak ada ya teman-teman. Pada bagian SPT tahunan badan juga ada. Cuman ini ada yang final ini loh.
karena kita kan karena yang dibahas kasus saya ini PPh final, jadi langsung auto ngelink, yaitu sebesar PPh finalnya yaitu sebesar 8.750.000. Di bagian H juga tidak ada. Kemudian ini ke daftar setoran pajak, ini tidak ada teman-teman. Mungkin itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.